Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemberi hukum bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Karena Yesus tidak hanya memberi hukum, tetapi juga Dia tinggal dalam hidup kami, agar mengerjakan penurutan akan hukum dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi kepada kita semua. Renungan pagi kita pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dengan judul Pemberi Hukum. Ayat tema diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di Bukit Zaitun, Yesus diawasi dengan ketat oleh mata-mata, dan ketika Dia menyingkapkan prinsip-prinsip kebenaran, orang-orang Farisi menyebabkan hal itu menjadi bisikan bahwa ajarannya bertentangan dengan perintah-perintah yang diberikan Allah dari Sinai. Juru selamat tidak mengatakan apapun yang dapat meresahkan iman terhadap agama dan institusi yang telah diberikan melalui Musa. Karena setiap sinar terang ilahi yang disampaikan oleh pemimpin besar Israel kepada umatnya diterima dari Kristus. Sementara banyak orang berkata dalam hati mereka bahwa Dia datang untuk menghapuskan hukum, Yesus dengan bahasa yang jelas mengungkapkan sikapnya terhadap ketetapan ilahi. Janganlah kamu menyangka. Dia berkata bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Pencipta umat manusia, pemberi hukum yang menyatakan bahwa bukan maksudnya mengesampingkan ajaran-ajaran hukum. Segala sesuatu di alam ini, mulai dari titik di bawah sinar matahari hingga ke alam semesta di tempat tinggi, berada di bawah hukum. Dan ketaatan pada hukum-hukum ini akan menentukan keteraturan dan keselarasan alam. Jadi, ada prinsip-prinsip kebenaran yang agung untuk mengendalikan kehidupan semua makhluk yang berpikir, dan kesejahteraan alam semesta bergantung pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum bumi ini dijadikan, hukum Allah sudah ada. Malaikat-malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya. Dan agar bumi selaras dengan surga, pria dan wanita juga harus mematuhi ketetapan ilahi. Kepada umat manusia di Eden, Kristus memberitahukan ajaran-ajaran hukum. Misi Kristus di bumi bukanlah untuk menghancurkan hukum, tetapi melalui kasih karunia-Nya, membawa umat manusia kembali kepada ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya. Murid yang terkasih, yang mendengarkan perkataan Yesus di bukit, dan lama kemudian menulis di bawah ilham Roh Kudus, berbicara tentang hukum sebagai kewajiban kekal. Ia mengatakan bahwa dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ia menjelaskan bahwa hukum yang ia maksudkan adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia berbicara tentang hukum yang ada pada saat penciptaan
dan diulangi di Gunung Sinai. Dikutip dari buku Talk from the Mount of Blessing, halaman 47 dan halaman 48. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah sumber segala hukum? Roh Nubuat menjawab dalam Christ in His Sanctuary, halaman 172, paragraf pertama. Yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Kata Sang Pemazmur, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Dialah sumber segala makhluk dan sumber dari semua hukum yang memimpin dalam penghakiman. Allah Bapalah sumber dari semua hukum. Dialah pemilik hukum itu. Sebab Patriarchs and Prophets, halaman 52 paragraf 3 berkata, hukum Allah adalah sama kudusnya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari karakternya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 14 Maret tahun 1878 paragraf 3. Hukum Allah sudah ada sebelum penciptaan manusia. Kalau tidak, Adam tidak bisa berdosa. Setelah pelanggaran Adam, asas-asas hukum tidak diubah, tetapi secara pasti diatur dan diekspresikan untuk menemui manusia dalam kondisi kejatuhannya. Inilah pentingnya memahami bahwa hukum Allah itu sudah ada sejak kekekalan, sebab hukum itu adalah karakter Allah itu sendiri. Karena kalau hukum Allah baru ada nanti setelah manusia dijadikan, maka Adam bisa saja tidak berdosa. Tetapi tidak, hukum sudah ada sebelum Adam dijadikan, dan itu sebabnya setelah dia dijadikan, hukum tercetak dalam hatinya. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, hukum tidak dirubah agar menyesuaikan kepada manusia. Oh tidak, tetapi diatur dan dinyatakan untuk dapat dihidupkan oleh manusia yang telah jatuh. Sekarang, bagaimana hukum tersebut diberikan kepada manusia? Signs of the Times tanggal 15 Oktober tahun 1896 paragraf 4. Ketika hukum diucapkan, Tuhan pencipta langit dan bumi berdiri di sisi anaknya, terselubung dalam api dan asap di atas gunung. Hukum yang adalah salinan karakter Allah Bapa diucapkan oleh anaknya. Apa artinya? Artinya hukum tersebut yang adalah milik Bapa dan Bapa menyampaikannya melalui anaknya. Namun Bapa hadir bersama anaknya saat anak Allah menyampaikan hukum tersebut kepada Musa. Kemudian perhatikan juga bahwa dikatakan Tuhan, yaitu Allah Bapa, disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi berdiri di samping anaknya. Inilah hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama, di mana disebutkan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Allah Bapa lah sang pencipta, namun dalam proses penciptaan, Allah Bapa serahkan kepada anaknya. Allah Bapa lah pemilik hukum itu, sebab hukum adalah salinan karakternya, dan hukum tersebut disampaikan kepada umat manusia oleh anaknya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times, tanggal 15 Oktober tahun 1896, paragraf 5. Betapa suatu sikap yang merendah, bahwa Allah yang tak terbatas harus berdiri berdampingan dengan anaknya, sementara hukum yang merupakan dasar pemerintahannya diberikan. Dia akan memberi orang-orangnya pengetahuan yang cerdas tentang keinginannya. Dia tidak memerintahkan orang untuk mematuhinya ketika mereka tidak mengerti apa yang dia minta. Di sini ditampilkan kebijaksanaan, kuasa, dan kasih-Nya. Manusia begitu disayangi Sang Pencipta dunia
sehingga Dia berbicara kepadanya melalui Yesus Kristus dengan suara yang dapat didengar, memberikan bukti yang tidak salah lagi tentang kehadiran dan keagungannya. Allah Bapa, Sang Pencipta, menyatakan hukum-Nya melalui Anak-Nya, dan Dia berdiri di samping Anak-Nya. Sungguh suatu sikap yang merendah dari Allah yang tak terbatas, sumber segala hukum kepada kita manusia yang berdosa ini. Inilah dasarnya Yesus disebut pemberi hukum. Dan setelah disampaikan kepada manusia, bagaimana caranya Allah Bapa menunjukkan cara menghidupkan hukum-Nya? Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 menyatakan, dengan penurutannya yang sempurna, Dia, yaitu Yesus, telah memungkinkan setiap manusia untuk menuruti perintah-perintah Allah. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak bergabung dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran-pikiran dibawa ke dalam tawanan kepadanya, kita menjalani hidupnya. Inilah caranya Allah Bapa menolong kita menuruti akan hukum-hukum-Nya, yaitu oleh mengaruniakan Anak-Nya kepada kita. Jadi, Yesus tidak hanya memberikan hukum Allah Bapa kepada kita, tetapi juga menolong kita menurutinya, yaitu dengan menyerahkan diri kita kepadanya, menyatu dengan Yesus. Sebab penurutan hukum adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita. Homeward Bound halaman 123 paragraf 3 berkata, penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Bagaimana hati kita bekerja bersama Kristus? Melalui kehadiran Roh Kristus tentunya. Sebab renungan hari ini berkata, misi Kristus di bumi bukanlah untuk menghancurkan hukum, tetapi melalui kasih karunia-Nya membawa umat manusia kembali kepada ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya. Dan bila kita hidup menurut kepada perintah-perintah-Nya, maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup. With God at Dawn, halaman 67 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan bahkan sebagaimana Dia berjalan. Artinya, sebagaimana Kristus hidup, dan itulah pentingnya kita memiliki Roh-Nya. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita. Terima Sang Pemberi Hukum, sebab Dia tidak hanya memberi, tetapi mengerjakan juga penurutan akan hukum-hukum tersebut di dalam hati kita. Sungguh kasih karunia tak terkira. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang menguatkan bahwa Allah Bapalah pemilik hukum, dan Dia memberikan hukum itu kepada kami melalui Anak-Nya. Karenanya Yesuslah pemberi hukum kepada kami, dan tidak hanya itu, Yesus juga menolong kami mengerjakan dalam hati kami penurutan akan hukum-hukum itu, yang adalah salinan karakter Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati kami agar Kristus masuk dan berkuasa. Sebab hanya oleh kehadiran Roh-Nya lah kami dapat menurut kepada hukum dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan bila mana Dia datang kedua kali nantinya, kami semua telah didapati benar dan boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.